Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leori Yunistia Jasmine dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang Reformasi 1998 berdasarkan analisa film dokumentasi Reformasi 1998. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan reformasi? Reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Adapun asal kata reformasi sendiri tersusun atas dua kata, yakni re yang berarti kembali dan formasi berarti susunan. Lalu yang kedua, apa yang menjadi latar belakang reformasi? Karena krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto. Tidak hanya itu, Indonesia juga dilanda dengan jatuhnya akomodasi ekspor. Permasalahan-permasalahan tersebut sangat memporak-porandakan negara Indonesia pada saat itu. Dan ada juga gerakan mahasiswa yang terjadi di seluruh Indonesia pun menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran dikarenakan desakan dari dalam dan luar negeri. Pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan Soeharto ketika mahasiswa melakukan demonstrasi? Saat mahasiswa melakukan demonstrasi, Presiden Soeharto terdesak akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa. Soeharto secara resmi menyatakan berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia di Istana Negara pada tanggal 21 Mei 1998. Pertanyaan nomor 4, jelaskan tuntutan mahasiswa angkatan 1998 untuk reformasi. Ada 6 agenda reformasi 1998. Isi agenda reformasi 1998 adalah mengadili Soeharto dan para pengikutnya. Lalu ada amandemen UUD 1945, otonomi daerah seluas-luasnya, menghapus dui fungsi ABRI, hapuskan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan penegakan supremasi hukum. Nomor 5. Apakah sesuai dengan UUD 1945 ketika Soeharto meletakkan dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie? Menurut UUD 1945, penyerahan jabatan Presiden Soekarno sesuai ketentuan UUD 1948. Wakil presidennya waktu itu menjabat yaitu B.J. Habibie, otomatis menggantikan jabatan Soeharto sebagai presiden. Nomor 6. Apakah kondisi politik ekonomi pada saat itu hampir sama dengan masa 1998? Politik sekarang dengan masa 1998 berbeda, dikarenakan perkembangan politik pada masa reformasi ditengarai oleh beberapa peristiwa dan kebijakan penting terkait perkembangan politik. Pertanyaan nomor 7, apa yang akan dilakukan sebagai pemuda yang menjadi agen perubahan ketika kondisi politik ekonomi yang tidak sehat atau tidak baik seperti terjadi pada tahun 1998? Sebagai agen perubahan saat kondisi politik dan ekonomi tidak baik, maka perlu memiliki kesadaran akan perubahan yang terjadi dan berkontribusi memberi perubahan yang lebih baik. 8. Apakah realisasi reformasi saat sudah sesuai dengan tuntutan mahasiswa? Tidak sepenuhnya tercapai, ada beberapa hal tertentu yang dilaksanakan dengan baik, ada yang tidak. Pertanyaan nomor 9 dan 10, menurut Anda, apakah kejadian demonstrasi tuntutan mahasiswa akan terjadi kembali saat ini atau di masa yang akan datang seperti tahun 1998? Jika ya, apa alasannya? Atau jika tidak, apa alasannya? Mungkin saja terjadi, dilihat dari demonstrasi mahasiswa dari 18 universitas yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, dan prediksi terjadinya inflasi yang jika tidak ditangani dengan baik akan memicu resesi. Sekian analisa saya terhadap film dokumentari Reformasi 1998. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.